Halo teman Undercar Vlog, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Kali ini gue akan mencoba untuk mereview sebuah Suzuki yang ada di samping gue. Mungkin sebagian orang mengira ini adalah Suzuki Vitara, tapi ternyata bukan. Ini adalah Suzuki Sidekick. Sebelum kita nge-review Suzuki Sidekick ini, gue akan sedikit ngebahas sejarah dari Suzuki Vitara dan para teman-temannya ini. Jadi Vitara itu sudah diluncurkan di tahun 1988 di Jepang. Tapi di Indonesia, Vitara itu baru ada di tahun 92. Pas tahun 92 ada di Indonesia, itu nggak langsung ada yang versi Escudo ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu, perbedaan antara Vitara dan Escudo itu adalah kalau Vitara 4x4, yang Escudo 4x2. Jadi kemunculan Vitara di tahun 92 itu belum ada teman-temannya yang 4x2-nya ini. Karena Escudo baru ada di Indonesia di tahun 94. Sementara untuk Sidekick itu masuknya lebih belakangan lagi, yaitu di tahun 96. Nah, Sidekick ini sebenarnya sama-sama 4x2 ya dengan Escudo. Cuma dia versi yang lebih murah lagi. Jadi fitur-fitur yang ada di Escudo itu ada yang dipangkas sehingga Sidekick itu harganya lebih murah dari Escudo. Jadi kalau kita ngomongin kayak misalnya untuk power window itu nggak ada di Sidekick. Atau misalnya untuk electric mirror-nya, terus juga beberapa pernak-pernik lain kayak misalnya untuk di bagian belakang itu nggak ada kaca wipernya. Jadi Sidekick ini sebenarnya termasuk yang paling jarang dipakai off-road. Nggak seperti kakaknya si Vitara yang banyak difavoritin orang untuk off-road karena emang udah dasarnya 4x4. Oke, jadi yang ada di samping gue ini adalah Suzuki Sidekick tahun 99 milik dari Om Gatot Stefanus. Jadi Om Gatot udah ngebeli Sidekick ini sekitar 4 tahun lalu dan semenjak dapet emang udah dikonsepin untuk nantinya digunakan sebagai kendaraan off-road. Ya karena Sidekick itu masih 4x2, yang pertama harus dilakuin ya dipasang gardan depan ya supaya 4x4. Tapi yang gue suka, yang gue lihat konsepnya itu sangat menarik karena menggunakan Sidekick. Kebanyakan orang itu pakainya Escudo ya, atau sekalian Vitara yang udah 4x4. Tapi menurut gue pilihan pakai Sidekick ini sangat bijak sih. Secara bahannya lebih murah, dan walaupun dia 4x2, karena Om Gatot ini emang pengen ngeganti gardannya pakai gardan solid, jadi pakai basic yang Sidekick juga nggak masalah ya. Karena gardan depan akan dipasang pakai punya ya Toyota Land Cruiser yang seri 80, dan yang gardan belakang juga akan dirubah juga gitu. Jadi boleh dibilang di mobil ini sebenarnya yang asli dari Sidekick-nya itu udah semakin sedikit ya. Kita akan coba lihat satu-satu. Jadi kalau kita bahas bagian depan dulu, yang kita lihat pertama adalah Winch 8274 dengan double motor. Ini spesifikasinya udah kayak kita mau ikutan ekspedisi ya. Walaupun Om Gatot bilang, ya ini mobil sih sebenarnya belum dipakai untuk ekspedisi, tapi spesifikasinya disiapin buat nantinya bisa ikut event seperti EOX dan sejenisnya. Jadi ini adalah winch double motor buatan dari Poland, namanya double winch. Jadi dia housingnya itu, yang bagian atasnya ini memang udah untuk 2 buah motor ya. Motornya sendiri itu pakai bow motor yang digabung sama solenoid dari Albright. Sementara buat bumpernya ini modelnya pakai bumper yang pipa ya. Kelihatan sangat ringkas banget, dan secara desainnya ini menurut gue sih udah cocok juga ya buat kita pakai ekspedisi. Emang kalau misalnya kita ngomong style untuk ekspedisi, masih banyak juga yang menggunakan style bumpernya yang bulbar ya. Jadi yang ala-ala kayak bumpernya ARB gitu, yang emang lebih ngeliatin kayak stylenya Australia. Tapi kalau model bumper yang seperti ini emang sedikit lebih sangar ya gitu. Ini lebih style ke Amerika, dimana kalau kita lihat sebenarnya bentuknya lebih ringkas, dan satu hal lagi untuk clearance-nya itu juga lebih baik. Dan kalau teman-teman perhatiin, ini posisi bannya, ini kok kayak deket banget ya ke bumper depan. Jadi kalau kita ngomongin approach angle-nya, ini sangat oke banget ya. Jadi kalau kita ketemu kayak ceruk V gitu, pas kita udah mulai menusuk ke tanah atau mulai naik, itu bagian depannya nggak bakal nyangkut. Karena posisi bannya juga maju banget. Nah ini yang menarik teman-teman. Tapi kita harus ngeliatnya dari bagian samping ya.
Nah, begitu kita lihat dari bagian samping, baru kelihatan ternyata mobil ini udah melar ya, secara wheelbase-nya dan juga secara bodinya, terutama untuk yang bagian depan. Iya sih, bener. Jadi di Sidekick ini, itu untuk yang bagian depannya udah maju, dan bagian belakangnya, ini juga gardannya udah dimundurin. Untuk yang bagian belakang, kita bisa ngelihat kayak posisi dari pintunya ini ya. Dia kan di sini ada tekukan, dimana pada aslinya setelah pintu ini udah bolong untuk rongga spakbor. Tapi karena gardannya udah dimundurin, di bagian belakangnya dicoak abis, sementara yang di bagian depan sini ditambah ada dagingnya lagi ya, atau ada plat bodinya lagi. Tapi yang lebih menarik menurut gue sebenarnya yang bagian depan, teman-teman. Jadi kalau bagian depan ini selain wheelbase yang majuin, ini si hidungnya dibikin lebih mancung lagi. Jadi pengerjaannya itu motong ya di bagian sini. Jadi kalau teman-teman lihat, itu di bagian sini itu udah dipotong terus dipanjangin lagi. Kurang lebih sekitar 25 cm. Jadi kalau kita ngomong wheelbase-nya, yang tadinya Sidekick ini sekitaran 97 inci, sekarang ini wheelbase-nya kurang lebih 106 inci ya. Itu udah sama kayak VX. Bayangin aja, berarti mobil yang termasuk compact SUV ini, dia udah mempunyai wheelbase yang ukurannya kayak full size SUV. Gila, panjang banget sih depan belakang. Jadi secara teknisnya, di bagian depan itu sasisnya ditambahin ya teman-teman. Jadi di bagian depan sini, itu ditambahin sasisnya lebih panjang lagi. Dan sementara untuk di bagian sekitaran rongga spakbor depan, ini sasisnya juga udah ditebelin lagi. Jadi untuk memperkuat ya. Karena kalau kita manjangin sasis, pasti akan ada fatigue yang berlebih ya, atau akan ada beban berlebih di bagian tekukannya situ. Jadi itu dagingnya mesti ditebelin lagi supaya kekuatannya setidaknya kembali normal atau justru lebih kuat lagi dari sasis bawaannya. Terus di bagian spakbornya ini juga kelihatan sih teman-teman ubahannya kalau emang di mobil udah dibikin lebih panjang lagi. Ini mestinya nggak jauh setelah bagian sini, ini udah ada coakan aslinya ya, si rongga spakbornya. Tapi ini sekarang dagingnya atau plat bodi lebih panjang lagi ke depan. Karena ya itu dia tadi, selain mobil ini udah lebih maju lagi secara wheelbase-nya, dan karena pakai ban ukuran besar 35 inch, jadi coakannya lumayan tinggi nih ke atas ini, sampai segaris sama nut body yang ini. Tapi kalau kita ngomongin untuk bodinya, kata Om Gatot sih emang ini nantinya mau dicat lagi, dibalikin lagi warna silvernya yang seger, tapi ya sekarang kondisinya emang belum sempet aja ya untuk ngecatnya. Nih kalau gue lihat dengan warna cat silver sih udah unik banget. Mobil yang model ekspedisi kayak gini, kebanyakan udah dicat atau di stikerin warna orange. Padahal belum tentu juga mereka ikut IOX ya. Tapi ya mungkin sekedar pengen kelihat kalau ini adalah sebuah mobil IOX gitu. Tapi kalau gue pribadi lebih suka warna silver gini, apalagi nanti ya kalau udah dicat, menurut gue makin ganteng sih. Oh iya, ada lagi nih satu lagi pembeda yang ngeliatin kalau mobil ini udah dipanjangin. Jadi garis di kap mesin ini mestinya garis lurusnya itu nggak ada ngebelok ya kayak gini. Ini mestinya garis ke sini lurus ketemu sama garis lurus yang ada di sini. Tapi karena ini udah dipanjangin, bagian yang dipanjanginnya itu yaitu bagian yang nekuk sini nih. Ini dia, kurang lebih sekitaran 25 cm untuk bikin hidungnya lebih mancung lagi. Sementara buat bannya, ini jadi pilihan ban yang banyak juga orang favoritin, yaitu C-Max yang tipenya Extreme Tracker ya. Ukurannya yang 35 10,5 dengan velg ring 16. Kalau misalnya kita ngomongin untuk ekspedisi, ini emang bannya banyak yang merasakan cocok banget ya sama geografis yang ada di Indonesia gitu. Jadi kurang lebih orang kalau bisa dapat ini, kebanyakan pada ngincer ini. Walaupun sekarang ban C-Max itu udah stop produksi, jadi udah semakin langka. Dan kalau kita ngomong velgnya, ini adalah velg Daytona yang model pakai beadlock. Dia modelnya itu sebenarnya mirip sama velg MRW ya, buatan Amerika. Itu juga velg favorit juga. Cuma ini menjadi second optionnya ya untuk orang yang mau pilih velg dengan harga lebih ekonomis, tapi fungsinya tetap dapat dari beadlock dan modelnya tetap stylish kayak MRW. Ini dia velg Daytona beadlock.
Sementara dia juga dipakein Freelock. Freelock ini merek Aisin. Jadi ya kayak biasa ya, kalau kita udah selesai off-road, udah pindah ke aspal, kita taruh di free ya, supaya as roda semua kopelnya dia jadi santai lagi, alias nggak ikutan muter pas kelinding. Kalau kita ngomongin untuk proteksinya di Sidekick ini, jadi untuk roll cage-nya itu dia kombinasi antara di bagian luar dan di bagian dalam. Jadi untuk yang pilar A-nya itu ada di luar. Dan ini tetap ditembus lagi ke dalam terus sampai ke sasis ya, supaya safety-nya maksimal. Sementara untuk yang B, dia itu posisinya ada di dalam. Lanjut lagi yang di C, dia ada di luar. Lalu untuk yang D yang terakhir, itu ada di bagian paling belakang. Gue pengen sharing sedikit tentang roll cage dan roll bar, teman-teman. Ini adalah salah satu hal yang orang banyak salah kaprah. Yang bilangnya akhirnya kalau roll bar tuh di dalam, kalau roll cage ada di luar. Jadi yang benar, bahasa dari perangkat keamanan ini tuh adalah roll cage. Kenapa orang Indonesia dari dulu tuh suka ngomongnya roll bar? Karena dulu salah satu yang pertama kali ada barang seperti itu yaitu di Jeep CJ. Jeep CJ emang dia bentukannya itu cuma gawang alias bar kalau misalnya di bahasa Inggrisnya gitu, palang yang dia cuma ada di bagian pilar B aja. Dari situ akhirnya desainnya berkembang jadi ada ke depan juga dan orang tetap ngomongnya roll bar gitu. Jadi sebenarnya kalau bentukannya dia udah lebih dari beberapa titik, memang itu adalah sebuah roll cage ya. Jadi roll cage itu nggak harus kita sebut khusus yang di luar saja, tapi yang di dalam sama, itu sebenarnya roll cage juga. Dan satu hal yang menarik di roll cage-nya Om Gatot ini adanya pelindung di bagian atas yang disebutnya slide bar ya. Asik. Jadi fungsinya itu sebenarnya untuk ngelindungin mobil dari pohon, tapi bukan masalah ngelindungin dari benturan aja, tapi fungsinya itu sebenarnya untuk bergeser ya. Jadi kalau misalnya contoh kita lagi lewat medan-medan yang penuh dengan pohon yang cukup sempit jaraknya. Kita ada pohon di sini. Ini pertama yang ngelindungin di sini dulu ya pasti ya. Ini kan karena dia tetap ada platnya. Kelindung di sini, habis itu berikutnya pindah ke sini. Dan berikutnya lagi, kalau kita maju lagi mobil ke depan, pohon tuh mulai berpindah, dia numpunya di sini. Jadi nggak cuma ngelindungin si bodi mobil, tapi juga sebenarnya memudahkan juga ya untuk kita ngelewatin pepohonan-pepohonan yang jaraknya cukup sempit. Tapi selain slide bar, ini di bagian atasnya juga tetap ada roof rack-nya ya. Dan roof rack-nya dia modelnya yang flat, jadi nggak ada pagernya lagi. Jadi kalau kita ngomong untuk center of gravity-nya, saya cukup bagus ya. Karena bagian atasnya sebenarnya nggak segitu tingginya. Cuma emang kalau gue lihat di bagian belakang, ini masih ada satu barang yang sebenarnya kalau ditaruh di atas kurang efisien ya. Maksudnya kalau kita mau naik turuninnya, ya agak sedikit repot ya, ketimbang kalau kita taruh berdiri misalnya di bumper belakang. Tapi secara kerapian sih udah pas banget ya, kelihatan panjangnya juga pas, jadi nggak terlihat maksa gitu. Selain slide bar di atas tadi, ini di bagian bawahnya juga tetap ada untuk footstep-nya ya, atau side rail-nya nih di bagian bawah. Sama, jadi selain untuk kita masuk ke dalam, sekaligus juga untuk melindungin bagian samping yang di bawah-bawah sini. Entah itu batu, entah pohon. Jadi ini desainnya tergabung dari kita ngomong over fender depan, nyatu ke footstep-nya, dan dilanjut lagi ke over fender yang di bagian belakang. Jadi yang gue suka adalah integrasinya ya, asik bahasanya. Untuk body protector di mobil ini sangat integrated, kelihatan banget gitu, emang dikonsepin ya. Walaupun jujur gue lihat secara mungkin finishingnya masih bisa dibikin lebih bagus lagi ya. Ya mungkin nanti kali, sekaligus ngecat untuk body. Sekarang kalau kita lihat ke bagian belakangnya, begitu gue sejajarin sama ban serepnya, tingginya hampir sama ya. Emang kalau kita posisiin ban serep cukup tinggi, itu juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau kelebihannya pasti ya, kita ngomongin approach angle-nya juga semakin optimal. Misalnya kita mulai kena turunan curam, pas udah mulai datar lagi, dia di bagian belakang sini nggak gampang kena ya, karena posisinya tinggi. Tapi karena posisi ban serep tinggi,
kekurangannya center of gravity di belakang tuh lebih tinggi. Jadi mobilnya bisa lebih terasa oversteer lagi ya, terutama kalau kita sedang kecepatan tinggi di jalan aspal. Dan untuk bumpernya di bagian belakang ini sama kayak bagian depan. Jadi juga dia modelnya pakai pipa yang di custom, terus ditutup pakai plat aluminium. Sementara untuk yang belakang ini windsnya pakai winch tidur ya, merek Runva. Oke, sekarang kita akan coba buka pintu bagasinya. Oke, di bagian belakangnya ini konfigurasinya seperti biasa kita untuk off-road yang jarak jauh ya. Jadi kompartemennya dibikin udah tertata. Misalnya untuk bagian atas tuh yang lebih ringan, kita ngomongin untuk misalnya peralatan masak, terus juga untuk barang-barang ringan lainnya. Di yang bagian bawah bisa kita taruh untuk spare part yang emang bobot lebih berat. Sementara untuk yang di bagian bawahnya lagi, ini adalah tempat untuk tangki ya. Jadi posisi tangki di dalam aman dari benturan batu misalnya di bagian bawah, tapi ya kurangnya emang kita cuma punya 2 lantai ya untuk penyimpanan barang, bukan 3 lantai. Tapi kalau gue lihat konstruksinya cukup rapi dan nggak ada space yang terbuang ya. Jadi setiap sudutnya baru dimanfaatin untuk tempat penyimpanan. Termasuk di sini salah satunya untuk aki basah yang ada di pojok sebelah kanan. Oke teman-teman, sekarang gue akan kasih lihat untuk di bagian kakinya ya. Seperti biasa kayaknya nggak afdol kalau gue nggak ngolong. Jadi langsung aja kita cek nih teman-teman. Oke, jadi untuk gardannya ini antara depan dan belakang itu semua full pakai VX ya, atau Land Cruiser yang seri 80. Sementara untuk stock setirnya ini pakai 4-way, dia modelnya yang ada coil springnya ya. Dia itu RTC atau Return to Center. Jadi kalau kita udah ngebelokin mobilnya, begitu setirnya dilepas, dia mulai secara otomatis ke tengah lagi setirnya, atau bannya jadi kembali lurus dengan sendirinya. Terus ini untuk suspensi juga sama teman-teman, jadi pakai seri 80 semua ya. Baik kita ngomongin untuk coil springnya, terus juga untuk steer house-nya ini dari VX juga ya, atau seri 80. Dan termasuk untuk shock breaker-nya. Ini shock breaker-nya juga sama, ini juga pakai yang seri 80, cuma dia udah di custom, ditambahin ada limiter strap-nya. Dan tadi karena kita lagi ngobrolin bagian sini, ini dia teman-teman. Yang gue bilang kalau sasisnya itu udah dimodifikasi ya. Jadi sasisnya itu kan tadinya tebelnya cuma segini, tapi sekarang itu udah ditambah dagingnya. Jadi yang tadinya cuma segini, sekarang udah jauh lebih tebel lagi. Itu dia, karena ini butuh kekuatan yang lebih untuk menopang sasis yang udah lebih panjang lagi. Sementara sasisnya yang ditambahin bagian depan itu ada di sini. Ini udah lebih panjang dari aslinya, dimana itu dia untuk menyesuaikan body yang udah dipanjangin sekitar 25 cm. Sementara buat gardan belakangnya sama ya teman-teman ya. Jadi dia pakai seri 80 Land Cruiser atau VX. Sistem linknya semuanya juga diadopsi. Jadi kayak misalnya bagian belakang ini kan dia pakai 5 link ya. 2 link di upper, 2 link yang di bawah, sama satu lagi untuk yang penhardnya atau track bar. Tapi untuk yang bagian belakang ini yang unik itu adalah pada coil springnya atau perkeongnya. Jadi semua ini pakai VX kecuali si perkeongnya ya, dia itu pakai punyanya Fortuner. Karena untuk di sidekick ini ya atau di sasis Vitara dia pakai yang punyanya Land Cruiser VX itu terlalu besar. Makanya pakai punya Fortuner yang emang diameter lebih kecil. Oh ya, terus kalau ngomongin locker, jadi di mobil Om Gatot ini pakai locker HF ya. Dia tuh pneumatik, jadi sistem untuk aktivasinya itu pakai udara, sama kayak ARB air locker. Dan untuk final gear-nya itu dipatok 1:5,2. Dan satu hal lagi yang menarik, ini untuk shock breaker di belakang itu pakai double shock ya, alias 2 buah shock di tiap titik roda. Ini sama-sama pakai punya yang seri 80, shocknya VX, tapi ya udah di double jadi 2. Itu gara-gara ini mobil kan emang konsepnya untuk ekspedisi ya, untuk off-road jarak jauh. Jadi bobotnya bakal berat banget, sehingga lebih baiknya untuk shock belakang itu didobelin. Terus satu hal yang unik menurut gue tuh untuk snorkel ya teman-teman, karena bentuknya bagian palanya tuh kayak robot gitu. Jarang aja ngeliat kayak gini ya. Dan untuk bahannya ini pakai besi ya. Jadi kalau yang kayak gini emang kelebihannya nggak gampang pecah ya.
Tapi itu dia, bisa-bisa takutnya biasanya bagian fendernya nih atau pipinya ini yang justru malah jadi dekok ke dalam kalau kena tebing ya atau hantaman dari sini. Ya itu dia, jadi tinggal pilih aja ya, pengen kenanya yang jadi sikring gimana, di snorkel atau di bagian fendernya. Tapi yang jelas itu dia sih, pokoknya unik aja kepalanya. Begitu kita lihat mesinnya, ternyata udah diganti juga teman-teman. Jadi ini mesinnya pakai Toyota 1KZ TE atau mesin dari Toyota Prado yang di generasi kedua ya, tahun 90-an, dan di generasi ketiga juga masih pakai mesin 1KZ ini. Mesinnya kurang lebih tenaga sekitaran 130 HP dengan torsinya 287 Nm. Jadi kalau kita pakai untuk off-road, mau off-road yang sekedar ringan atau off-road berat ya seperti ekspedisi, ini adalah salah satu mesin favorit ya yang orang pakai. Mau dia mobilnya Cherokee, mau mobilnya Vitara atau bahkan Jimny, ada juga yang pakai mesin 1KZ ini. Dia relatif emang nggak terlalu banyak PR-nya, jadi standarnya tenaga juga udah cukup. Terus juga kalau kita ngomongin untuk bobotnya juga nggak terlalu berat. Tapi kalau untuk kekurangannya, salah satunya adalah dia itu mudah untuk overheat ya. Jadi untuk cooling sistemnya emang benar-benar mesti diperhatiin supaya jangan sampai mobil kita nanti pas di tengah hutan bermasalah karena mesin 1KZ-nya panas. Jadi mobil ini 1KZ-nya itu masih full stock semua teman-teman. Paling yang udah di-upgrade itu untuk alternatornya aja. Jadi alternatornya selain masih ada alternator aslinya yang 80 ampere, ada juga alternator tambahan itu 140 ampere. Karena itu dia ya, pasokan untuk listriknya kan udah jauh lebih besar lagi. Jadi emang kebanyakan kalau mobil ekspedisi itu untuk alternatornya udah dirubah jadi pakai 2 alternator. Begitu masuk ke dalamnya, ternyata ada yang kerasa kental ya dari sebuah Suzuki Sidekick, yaitu untuk fabriknya ya. Dia model fabriknya itu kayak loreng-loreng, tapi warnanya abu-abu dan dia ada kelir-kelir warna biru, kuning, hijaunya ya. Emang satu sisi kelihatan Jepang banget, tapi Jepangnya ya Jepang-Jepang untuk yang base model gitu ya. Jadi tetap dipertahanin ya fabric dari joknya termasuk pada bagian trimnya juga. Sementara di bagian depannya ini yang beda banget juga untuk klasternya ya, atau indikator untuk instrumennya ini nih. Ini udah pakai punyanya Prado ya, karena itu dia tadi gampangnya karena mesin D1KZ, ininya untuk indikatornya juga comotnya langsung. Jadi kabel-kabelnya udah nggak pusing lagi karena semua udah tinggal di plug and play aja. Sementara kalau ngomong bagian tengah dan kirinya, ini tetap pakai dashboardnya Sidekick ya, dipertahanin. Paling cuma panel bagian tengahnya aja ya. Ini udah dipasangin plat aluminium untuk naruh segala macem switch ya, dari mulai switch lampu, fan, dan lain-lain. Sementara untuk gearboxnya dia bawaan dari 1KZ ya, pakai Matic-nya Prado. Dan untuk transfer case-nya dia itu pakai punyanya Hilux. Jadi modelnya dia untuk 4-wheel-nya dipencet, sementara untuk H pindah ke L tinggal dimajuin aja. Dah. Jadi ini L, ini H, untuk 2-wheel-nya tinggal di off-in aja untuk switch elektriknya. Terus di konsol tengahnya ini menurut gue juga rapi. Jadi untuk kita ngomongin cut off-nya, terus untuk switch dari locker itu ada di bagian sini. Oh ya, akinya karena ada 3, jadi cut off-nya ada 3 ya. Buat yang mesin 1, dan untuk yang winch dia ada 2 cut off tambahan. Sejauh ini gue penasaran banget sih ya, pengen nyobain. Mungkin nanti nih di lain waktu kita akan coba untuk off-road pakai Sidekick Om Gatot. Tapi ada satu hal nih yang gue kurang serk kalau untuk gue pribadi ya, yaitu ini setirnya kayu ya. Ya gue berharap sih semoga ini sementara aja ya. Siapa tahu nanti Om Gatot mau ganti yang lebih sesuai lagi. Setir standarnya juga udah oke kok, itu udah lebih bagus ya daripada pakai setir kayu. Karena setir kayu tuh terkadang bahayanya kalau misalnya sampai terjadi crash ya jangan sampai. Jadi ini bisa jadi pecahan yang justru membahayakan. Jadi ya sebaiknya sih emang pakai setirnya jangan yang kayu ya. Oke teman-teman, sekian dulu berarti untuk review kali ini Suzuki Sidekick punyanya dari Om Gatot. Tapi sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan yang pasti teman-teman juga penasaran. Dengan wheelbase dipanjangin seperti ini, kira-kira
efeknya apa? Kalau ngomong kelebihannya, itu juga banyak teman-teman. Kalau kita ngomongin untuk off-roadnya, dengan wheelbase yang lebih panjang, dia itu relatif lebih stabil untuk handlingnya. Untuk kita lewatin medan-medan off-road yang berlobang, yang naik turun segala macam, dia juga relatif lebih stabil ya, alias nggak gampang angkat ketimbang kalau wheelbase-nya pendek. Yang ketiga, kalau kita ngomongin untuk bagian depan dan belakang, itu approach angle dan departure angle-nya juga lebih baik. Jadi untuk yang depan, dia kalau ketemu tebing-tebing yang terjal, itu jauh lebih gampang ya untuk naiknya. Termasuk untuk yang belakang, dia juga nggak gampang mentok ya ke bagian bodinya. Karena itu dia, posisi garan belakang yang juga udah mundur. Tapi kalau ditanya kekurangan, sebenarnya kekurangan itu lebih pas pengerjaan ya. Karena kalau kita manjangin wheelbase gini, itu bukan PR yang mudah. Jadi kalau kita ngomongin untuk hitungan dari konstruksinya, itu harus benar-benar presisi, supaya jadinya nggak malah ngaco. Tapi kalau pas off-roadnya, mungkin kekurangannya itu ada di break over angle-nya ya, atau alias untuk angle yang bagian sini. Karena wheelbase-nya udah lebih panjang, kalau kita kena medan seperti gundukan yang lumayan tinggi, itu di bagian tengah, itu lebih mudah untuk ngegantung atau nyangkut, ketimbang kalau wheelbase-nya masih pendek. Tapi secara overall, menurut gue sangat menarik sih konsepnya, dan gue nggak sabaran untuk nyoba Sidekick ini di lain episode. Oke, terima kasih yang udah nonton ya. Semoga sehat-sehat semua sekeluarga. Dadah, sampai ketemu.